Terus dengarkan Sonora Network. Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Tentunya senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda ya. Dan di jam 9 ini Hans punya tamu spesial di mana kalau biasanya Anda mendengarkan lagu-lagu hits, tapi izin ya untuk pagi hari ini Hans mau ajak Anda untuk berbincang terlebih dahulu mengenai salah satu topik yang cukup menarik untuk bisa Anda simak, dan tentunya bagi para sahabat Sonora yang ingin berinteraksi, menanyakan maupun berkomentar, ini Anda juga boleh langsung ke line WhatsApp studio di 0812 112 9200, ataupun kita juga sedang live di YouTube, jadi Anda bisa langsung berkomentar di sana. Nah, sahabat Sonora, pemerintah Indonesia memiliki target terbesar di dunia melalui pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar yang dikerjakan oleh Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove. Berdasarkan Perpres nomor 120 tahun 2020, tahun ini merupakan tahun terakhir BRGM dalam melaksanakan mandat percepatan rehabilitasi mangrove. Nah, bagaimana untuk pelaksanaannya? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat BRGM. Sudah bergabung pagi hari ini melalui Zoom, ada Bapak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mas Hans Christian. Apa kabarnya pagi hari ini Pak Nugroho? Baik. Baik. Sehat. Sehat ya, luar biasa. Tentunya juga sudah siap berbagi informasi dengan sahabat Sonora di pagi hari ini ya Pak Nugroho? Ya, siap. Baik. Nanti saya ceritakan kerjaan kita. Iya, siap. Nah, Pak Nugroho, mungkin Hans mau menanyakan dulu nih, bagaimana sebenarnya BRGM ini mengevaluasi capaian program dari rehabilitasi mangrove selama 4 tahun terakhir. Apakah target 600.000 hektar ini dapat dicapai hingga akhir tahun ini? Untuk target capaian, kami melakukan monitoring selalu setiap di akhir tahun. Yeah. Dan ini publik bisa mengakses di website kami di Prims. Di situ gambut dan mangrove. Kami kerjaannya 2 ya Mas Hans, gambut dan mangrove. Yang 600.000 hektar itu mangrove, yang gambut itu 1.200.000 hektar. Wow, lebih luas ya? Lebih luas. BRGM kan ada dua fase. Fase pertama dulu namanya BRG saja, gambut saja. Itu targetnya 2 juta. 2 juta hektar. Kemudian di tahun 2021 kami berubah nama jadi BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, ditambah target gambutnya 1.200.000, tinggal sedikit, tinggal berkurang lah pokoknya. Iya. Dan mangrove-nya 600.000 hektar. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah dicapai di tahun ini? Jawabannya belum. Ya. Karena berbagai kendala, yang jelas support fasilitas pendanaan itu tidak seperti yang kita harapkan, sehingga ini akan mengurangi capaian target. Kira-kira itu, Mas. Baik, Pak Nugroho, sebelum kita lebih jauh mengenai apa strategi-strateginya nanti ke depan saya akan tanyakan, mungkin kita mau kenalan dulu sama BRGM ini. Sebenarnya mungkin belum banyak masyarakat yang familiar. Tadi juga sudah disebutkan datanya bagaimana mengelola dan juga target-targetnya dari mangrove dan juga gambut yang harus dikelola. Tapi sebenarnya secara umum agenda apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di BRGM ini? Ya. Baik. Mungkin sedikit perkenalan agak panjang dikit ya. Iya, boleh Pak Nugroho. BRGM dibentuk yang fase kedua ini berdasarkan Peraturan Presiden nomor 120 tahun 2020. Sama seperti BRG sebelumnya, kami adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab dan ada di bawah Presiden langsung. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Presiden yang lalu senangnya memberikan
target-target. Jadi kami ditarget seperti yang tadi saya ceritakan, gambut 1,2 juta hektar, mangrove 600.000 hektar. Dan ini hanya di beberapa provinsi, tidak di seluruh provinsi. Yeah. Untuk gambut ada di 7 provinsi, mulai dari Sumatera itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Kalau Kalimantan itu gambutnya ada di Kalbar, kemudian Kalsel, dan Kalimantan Tengah. Ya, jadi ada 6, 7-nya di Papua. Ya. Kemudian yang mangrove itu ada di 9 provinsi. Jadi kami hanya bekerja 6 tambah 9. Ya. 7 tambah 9. 7,9 ya. 16. Tapi 3 provinsi diantaranya punya gambut dan mangrove, yaitu Kalbar, Riau, sama Papua. Nah, khusus untuk mangrove, kita berangkat dari Sumatera Utara, Riau itu sendiri, itu yang di di Sumatera. Kemudian ditambah Sumatera itu Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, jadi ada 4. Kemudian yang di Kalimantan itu Kaltim, Kaltara, Kalbar. Nah, jadi ada 7. Nah, ditambah yang Papua. Nah, jadi Papua Barat dan Papua itu sendiri. Sekarang mekar lagi, ada Barat Daya, ada Selatan. Jadi lebih tapi banyak ya. Menurut perpresnya 2 itu, Papua dan Papua Barat saat itu 2 provinsi. Begitu perkenalan sedikit dari yang kami lakukan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan percepatan. Penting. 1, percepatan, 2, koordinasi. Jadi kami melakukan fasilitasi dan koordinasi agar bisa mempercepat usaha 2 itu, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Karena sebetulnya restorasi gambut itu sudah dilakukan oleh Kementerian LHK. Ya. Jadi kalau dulu LHK, sekarang LH saja. Gambut ada di sana. Mangrove, mangrove dulunya ada di LHK, sekarang di Kementerian Kehutanan. Nah, mengapa disebut percepatan? Bayangannya begini. Menurut target Bappenas, kehutanan itu harus menyelesaikan 1.200 hektar per tahun, dan itu dilaksanakan 5 tahun. Jadi 6.000 hektar per tahun. Sementara BRGM dalam 5 tahun harus melakukan 600.000 hektar. Nah, jadi bisa dibayangkan kira-kira seberapa jauh ya targetnya. Seberapa berat kami harus menyelesaikan itu. Tapi namanya juga percepatan ya. Yang penting kita percepat aja. Kira-kira itu Mas Hans. Betul. Tentunya dalam melakukan tugas-tugasnya untuk merehabilitasi dan juga merestorasi ini dibutuhkan ada beberapa strategi, Pak Nugroho. Nanti Hans mau nanya soal strategi yang dilakukan oleh teman-teman di BRGM. Tapi kita harus break dulu sejenak. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Untuk Anda sahabat Sonora yang ingin menanyakan atau berkomentar juga masih boleh. Sekali lagi ke line WhatsApp 0812-112-9200 atau melalui YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Tetaplah bersama dengan kami. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat Sonora, cuaca ekstrim akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia, terutama menjelang akhir tahun dan awal tahun. Mau tahu caranya menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim? Ini dia caranya. Yang pertama, perbanyaklah mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur yang mengandung antioksidan. Zat ini membantu imun tubuh melawan zat berbahaya sehingga Anda terhindar dari penyakit. Yang kedua, berolahraga rutin. Tidak hanya untuk menjaga berat badan, olahraga juga bisa mengurangi resiko terjangkit penyakit dan memperkuat tulang dan otot. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Terlebih lagi ketika cuaca ekstrim, saat suhu tubuh mudah berubah. Minum air 6-8 gelas setiap harinya bisa mencegah dehidrasi, kondisi yang bisa menyebabkan suhu badan meningkat dan badan terasa lemas. Yang keempat, tidur cukup setiap hari. Tidur yang cukup adalah aspek yang krusial dalam menjaga kesehatan. Tidur memiliki dampak besar untuk menjaga performa otak dan meregulasi tubuh kita. Yang kelima, memakai pakaian sesuai cuaca. Pakaian seperti jaket, topi, dan jas hujan sangat kamu perlukan di musim pancaroba. Demikian Klik Sonora. Simak Klik Sonora berikutnya. Terus dengarkan Sonora Network. Selamat pagi sahabat Sonora, tentunya Hans pagi hari ini masih bersama dengan teman-teman dari BRGM. Dan yang pagi hari ini masih bergabung bersama dengan Hans ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, tadi kita sudah banyak kenalan soal BRGM itu apa, targetnya seperti apa. Lumayan berat sepertinya target-target yang harus dikejar oleh teman-teman BRGM. Tapi tentunya target yang besar juga ini harus diikuti dengan strategi juga yang cukup matang untuk bisa melakukan target-target yang sudah ditentukan. Seperti apa strategi yang dimiliki oleh teman-teman dari BRGM untuk bisa memastikan keberlanjutan rehabilitasi mangrove ini bisa berjalan dengan baik? Baik, strategi yang paling mendasar yang kami lakukan adalah kami dalam melakukan restorasi gambut maupun mangrove, rehabilitasi mangrove, kami tidak hanya menangani hal-hal yang sifatnya biofisik, ya, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat. Karena di daerah-daerah itu ada orang yang hidup dan tergantung hidupnya, baik pada gambut maupun pada mangrove. Sehingga menanganinya tidak hanya soal biofisik, misalnya gambut supaya tidak terbakar,
itu harus dibasahi, dibangun sekat-sekat pada kanal-kanal yang mengeringkan, ya. Itu biofisik, ya. Tapi kemudian sama seperti mangrove yang rusak ditanami lagi, ya, itu biofisik. Tapi apakah setelah itu akan sustain, akan berkelanjutan? Ya. Dan itu kan tergantung orang-orang yang hidup di situ. Betul. Mereka mendapatkan tekanan, mengalami kerusakan. Itu kan karena faktor antropogenik, faktor yang disebabkan oleh agak sedikit kasar ya, perilaku manusia, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kami menggunakan dua pendekatan, pendekatan biofisik tetap dan pendekatan sosial ekonomi bahkan budaya, bahkan kelembagaan dan sampai kepada tenurial. Ya. Jadi lengkap. Mangrove misalnya itu tidak hanya soal nanem, ya, tapi budaya masyarakat, ya, apa yang ditanam, nah, itu juga harus kita garap juga. Ya. Tapi nanti melebar. Tapi itu basicnya. Kemudian aplikasinya kami menggunakan rule of thumb, ya, hal-hal yang gampang. Untuk gambut kami menggunakan 3R. R1 pre-wetting, kita basahi ulang, tadi saya sudah nyinggung. Kita membangun sekat kanal yang jumlahnya sudah 5 tahun ini sudah ribuan. Kemudian kita juga bangun sumur-sumur bor, ya, untuk membasahi kalau musim kering, nanti itu disedot airnya untuk membasahi. Itu sumur bor. Kemudian R2 revegetasi. Jadi kita tanam ulang. Nah, di gambut-gambut terutama yang kosong. Dan itu tidak dipanen, artinya kayunya tidak ditebang. Nah, jadi itu permanen. Ya, terutama ini pada areal-areal kawasan hutan, ya, kawasan hutan yang sudah terlanjur terbuka, itu revegetasi. Dan yang ketiga menyangkut manusianya, revitalisasi ekonomi rumah tangga. Ya. Jadi ini mengurangi ketergantungan akan gambut itu sendiri dengan memberikan grant atau hibah, ya, untuk mereka melakukan usaha kelompok. Ya. Jadi mereka melakukan usaha. Pendekatan ini juga kami lakukan di mangrove. Ya. Tapi kami menggunakan 3M. M1 itu memulihkan. Ya. Jadi untuk mangrove yang rusak itu harus dipulihkan. Yang rusak itu apa? Yang kita lihat kriterianya itu yang tutupan tanamannya, ya, kurang dari 30%. Nah, jadi karena kurang dari 30%, itu harus dipulihkan. Itu yang namanya rusak berat. Jadi tinggal sedikit, ya, dalam prosentase. Kemudian yang kedua itu rusak sedang, ya, itu antara 30 sampai 70%, ya, tutupannya itu diperkaya, ya, enrichment, ya. Ini pola-pola tanamnya beda, ya. Kalau yang dipulihkan tuh intensif banget, ya. Itu 1 hektar itu 10.000 batang. Sampai 3.000 batang. Artinya jarak tanamnya 1x1. Rapat ya. Nah, kalau yang itu, yang kedua tadi, yang enrichment, yang diperkaya, antara 1.000 sampai 3.000. Nah, ya, artinya karena masih ada sebagian spot-spot. Jadi hanya tinggal ditambah seperti itu, ya? Ya, hanya nambahi saja. Nah, yang ketiga, M3, ini yang mempertahankan. Ya. Mempertahankan itu kalau tutupan mangrove-nya lebih dari 70%, jadi masih lebat. Masih lebat. Nah, kenapa masih lebat? Ya karena awalnya memang
udah bagus dan ini harus dipertahankan. Mempertahankan tidak berarti harus dijaga patroli dan sebagainya. Kalau itu ada bagus, tetapi yang menjaga ya manusia yang hidup di sekitar itu toh. Iya, betul. Jadi kami menggunakan pendekatan juga seperti di Gambut, di M3 itu menggunakan kelompok-kelompok masyarakat dan kita beri grant, kita beri hibah untuk usaha bersama. Oke. Nah, lumayan itu satu kelompok terdiri dari sekitar 20 orang, kita fasilitasi antara 100 sampai 100 juta per kelompok. Lumayan ya. Ya, untuk melakukan usaha. Nah, nanti kalau usahanya udah jalan, didampingi. Kami menyiapkan petugas itu untuk konsultatif, menghubungkan dengan pasar. Kira-kira seperti itu. Kita berharap mereka involve directly, terkait langsung untuk menjaga mangrove yang sudah bagus. Ya. Baik. Artinya masih bagus. Iya. Baik. Pak Nugroho, ini yang menjadi menarik adalah ketika melibatkan masyarakat sekitar, terutama kalau kita bicara mangrove, ini adalah masyarakat sekitar pesisir untuk bisa melakukan rehabilitasi, dan juga ini biasanya apa sih yang diharapkan mereka kerjakan dan bagaimana kerjasama baik secara rehabilitasi itu sendiri dan juga secara ekonomi lokal. Kalau tadi Pak Nugroho juga mengatakan membiayai mereka dalam satu kelompok gitu ya untuk bisa memulai usaha mereka. Ini seperti apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan Pak Nugroho? Iya, baik. Bagus pertanyaannya. Jadi kita untuk ke situ, sebelum ke situ, kita berangkat dari kenapa sih mangrove-nya rusak gitu kan? Iya. Ini penting karena kita akan berangkat dari situ. Mangrove-nya rusak, jelas itu karena dipergunakan tidak sesuai peruntukannya. Oh, oke. Kata begitu. Yang pertama, mereka yang paling gampang, dan ini juga terjadi di beberapa tempat, ya, di banyak tempat malah, menebang mangrove untuk dijadikan arang. Oh, oke. Nah, karena arang dari mangrove itu kualitasnya tinggi banget. Ya. Bagus ya. Paling bagus. Iya. Di daerah Riau, Kepulauan Riau, itu di-pack dan diekspor. Nggak mikir tuh kalau arang itu ternyata bisa diekspor. Betul. Iya. Itu diekspor ke Singapura dan Malaysia. Nah, kalau di Jepang itu dipakai untuk arang aktif. Baik lagi peruntukannya. Ini lebih tinggi lagi nilai ekonominya. Artinya bahwa itu mereka gunakan untuk hidup ya, untuk dengan menebang ya. Nah, budaya ini udah lama, udah bertahun-tahun ya. Mereka menebang dijadikan arang itu udah beberapa keturunan lah, katakanlah begitu. Tapi saat itu mereka melaksanakan dengan wise, dengan bijak karena kebutuhannya nggak banyak ya. Sekarang begitu eksportir banyak, jadi makin banyak ditebang ya, makin masif banyak ya habis lah. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Karena sering kita dikritisize ya. Kalau bikin arang itu kan sudah berpuluh-puluh tahun lalu, tapi mereka kuantitinya tidak sebanyak sekarang ya. Secukupnya. Iya, betul. Itu arang yang paling gampang. Yang kedua, mereka gunakan untuk ini yang besar banget dan di banyak tempat dibuka untuk tambak. Oh, oke. Ini sulit juga menanganinya karena tambak itu jelas mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada mereka cari ikan di situ. Kan kita tahu bahwa mangrove itu dengan adanya mangrove, kepiting hidup di situ. Betul. Itu pasti. Yang kedua, ikan-ikan berpijah di situ. Tapi itu semua kalah kalau mereka buka untuk tambak. Karena tambak itu kan budidaya ikan dan udang. Nah, jadi kalau mereka kan biasanya nangkap udangnya, nangkap ikannya, jadi perikanan tangkap masih. Iya. Tapi dengan budidaya ini nilai ekonominya jelas tinggi. Jelas tinggi ya. Nah, jadi saya kembali ke merefer ke statement saya sebelumnya,
kita harus melihat ini tidak hanya soal ini rusak, kemudian ditanami, tapi lihat budayanya dulu. Oke, baik. Sampai kepada tenurial, tentang hak tanah itu sendiri. Oke. Ya, kalau boleh ditahan sampai di situ dulu Pak Nugroho? Ya. Nanti kita lanjut setelah break, kita update dulu sahabat Sonora dengan informasi di beberapa ruas tol. Mohon bersabar Pak Nugroho, kita break dulu sejenak. Sahabat Sonora juga kita kembali sesaat lagi setelah informasi di beberapa ruas tol berikut ini. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. 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 Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Banyak sekali wawasan yang bisa didapatkan pagi hari ini, sahabat Sonora. Hans sendiri belajar banyak dari Pak Nugroho nih tentang mangrove dan juga gambut. Tadi kita sudah banyak mengetahui kenapa sih mangrove ini rusak. Salah dua di antaranya karena sering ditebang untuk arang, lalu juga sering dialihgunakan sebagai tambak, begitu ya Pak Nugroho. Tadi kita baru nyampe di tambak nih, mungkin bisa dilanjutkan perbincangannya Pak Nugroho. Ya, baik. Karena kami bekerja di 9 provinsi untuk yang mangrove, selain tambak, tambak itu banyak di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, sedangkan arang itu pesisir pantai timur Sumatera, Sumatera Utara, Riau, itu arang yang banyak. Dan Kepulauan Riau, dalam hari Kepri itu Batam ya. Nah, di Batam itu juga ada kecenderungan yang merusak mangrove dibuka untuk restoran karena wisata mereka kan banyak. Iya, betul ya. Makanya di dalam rehabilitasi mangrove kami kan tadi saya menyinggung kita perlu ada fasilitasi dan koordinasi. Kami koordinasikan dengan teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena mereka punya unit kerja tata ruang laut. Ya jangan sampai nanti setelah kita rehab ya namanya udah tumbuh bagus ditebang seperti di sini di Banten ini pelabuhan jadi pergudangan. Jadi tata ruangnya harus jelas dulu. Kalau itu memang mau dilindungi ya kita rehab, tapi kalau dipakai untuk peruntukan infrastruktur lain ya monggo silahkan. Kita akan hindari itu. Itu di Kepulauan Riau Batam. Yang agak unik itu di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kenapa tuh Pak? Uniknya karena nggak ada di tempat lain, karena mangrove-nya rusak karena disedot pasirnya dan ditambang timahnya. Iya. Karena pertambangan, yang lain nggak ada tuh. Nah, yang namanya timah ya memang Bangka Belitung. Hanya di sana ya. Saya kecil itu betul. Iya. Jadi memang site spesifik ya, tergantung lokasi-lokasinya. Tapi yang dua yang pertama itu yang sangat boleh dikatakan general ya, di banyak tempat itu terjadi. Belum lagi kesulitan yang soal tenurial, ini juga banyak di Kalimantan, baik Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara. Sebetulnya lahan-lahan yang mau kita rehab itu kan terdiri dari dua, lahan kawasan yang dikuasai oleh negara dan lahan private, lahan milik. Ya. Nah, lahan-lahan itu kadang-kadang banyak terjadi di Kaltim dan Utara. Itu mereka membuka untuk tambak dan ada bosnya, dia punya buahnya itu. Terus masyarakat yang di situ itu semacam buruhnya. Ya. Nah, akibatnya kita datang bertemu itu kan yang banyak in touch dengan kita itu kan yang bekerja di situ. Yang bekerjanya ya. Ternyata mereka kan tidak punya otoritas atas tambak-tambak itu ya. Kadang-kadang itu setelah ditelusuri, dihubungi, nggak bisa. Karena setelah nanti itu tumbuh, saya nggak bisa nambak lagi. Gitu. Jadi agak nggak sesederhana yang kita bayangkan untuk yang mangrove. Karena mangrove itu kalau dalam situasi ekosistem terjaga, itu nggak usah ditanam, tumbuh sendiri kok. Gitu ya Pak. Jadi
maksudnya tumbuh sendiri itu adalah misalnya jenis Rhizopora itu bijinya itu yang panjang itu kayak belati. Itu nanti begitu tua jatuh itu nancap dan itu tumbuh di situ. Lagi. Jadi, banyak di situ tumbuh-tumbuh alami. Itu kalau nggak diganggu ya memang itu akan berkembang dengan sendirinya seperti itu ya. Dengan baik. Banyak yang ekosistem yang terganggu kayak misalnya contoh ini yang non lahan basah itu cendana. Cendana di NTT misalnya. Orang NTT selalu bilang cendana ngapain ditanam? Orang itu burung aja bisa nanam ya. Iya saat itu kan. Betul. Jadi itu contoh bagaimana kita mempengaruhi ekosistem sehingga keseimbangan alam itu tidak terjadi. Kira-kira itu pemahamannya. Baik, Pak Nugroho, ini kita kembali ke pertanyaan tadi Han sebelum break. Jadi sebenarnya dari masyarakat sendiri apa sih yang BRGM harapkan untuk bisa turut berpartisipasi? Apakah bisa diharapkan untuk ikut menanam ataupun hanya cukup sampai menjaga saja atau seperti apa sih sebenarnya Pak Nugroho? Ya, yang paling jangka pendek adalah jelas dapat upah menanam. Ya. Itu yang jangka pendek. Jadi upah menanam kita siapkan sekitar 100.000 per orang per hari. Ya, 105 atau standarnya begitu. Nanti akan tergantung perubahannya. Tiap tahun ada perubahan sedikit-sedikit ya. Nah, dan itu kita tidak dalam bentuk cash terus kita kasih gitu enggak. Tapi masyarakat dididik buka rekening, kemudian kami transfer ke masing-masing individu. Jadi individu yang melakukan penanaman itu, meskipun mereka tergabung dalam kelompok, tetapi pembayarannya itu account to account. Individu ya. Jadi itu yang terjadi supaya tidak ada uang berseliweran di sini. Ya, jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita pakai itu. Jadi yang paling utama adalah mereka mendapatkan upah menanam ya. Itu yang paling directly related, yang langsung kait. Ya, yang kedua mereka dapat kegiatan untuk mendukung itu seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka kita beri grant untuk melakukan usaha bersama, UMKM, yang saya ceritakan tadi untuk modal awal. Apa mau digunakan untuk apa? Mereka bisa memanfaatkan untuk yang paling sederhana adalah membantu alat tangkap ikan supaya produktivitasnya naik. Karena dengan adanya mangrove ikan kan banyak nih. Alat tangkapnya juga harus diimprove. Itu yang paling sederhana. Terus yang kedua itu bahan olahan ya dari bunga mangrove. Jadi dari buah mangrove ini ada olahan-olahannya, sirup, kemudian sabun. Kemarin di Papua Barat Daya di Sorong, itu pemerintah daerahnya malah akan mengharuskan hotel-hotel di Sorong harus beli sabun yang olahan mangrove, cair dari mangrove. Luar biasa ya. Jadi itu salah satu bentuk dari dukungan pemerintah daerah. Karena ini nanti akan diserahkan ke Pemda. Kami kan instansi pusat ya, nggak akan terus ada di situ. Jadi itu olahan-olahan. Terus usaha pembesaran kepiting. Jadi biasanya mereka nangkap kepiting di situ. Kalau mangrove bagus, kepitingnya banyak. Gitu ya Pak ya. Yang layak dijual itu yang beratnya sekitar 5 ons ke atas. Yang kurang dari 5 ons itu nggak laku. Nah, itu mereka budidayakan, dikasih makan. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 5 ons baru dijual. Nah, jadi
Itu sederhananya. Iya. Sekarang yang lagi ngetren lagi adalah mereka ibu-ibu terutama bikin batik pewarna alami dari daun mangrove, dari buah mangrove, dari kulit gitu. Ada berbagai jenis yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Ya. Kemudian yang lebih gampang dari batik, kalau batik ada artnya. Betul, harus agak nyeni gitu ya Pak ya. Ya, yang gampang itu, yang itu print itu, eco print. Eco print ya. Eco print tinggal gepuk-gepuk itu, aksi banget itu. Sekarang anak muda suka itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kami dorong. Terus yang sekarang juga banyak yang minta dukungan itu ekowisata. Oke, wisata. Jadi mereka memanfaatkan mangrove yang bagus dengan susur pantai, bikin pemancingan tanpa merusak mangrove di situ. Karena ikan kan menjadi meningkat. Betul. Nah, ini kami buat klaster, artinya ada ibu-ibu yang ngolah bahan hasil mangrove, di situ ada hasil ikan, di situ ada pemancingan, di situ ada trek-trek untuk susur pantai. Jadi itu jadi satu kesatuan ekowisata. Jadi itu banyak terjadi di Sumatera Utara yang bisa seperti itu. Tergabung dengan beberapa usaha, ada 4 atau 5 usaha jadi satu, membentuk suatu ekoturism. Sebuah insight yang baru. Iya, sebuah insight yang baru nih Pak Nugroho, kalau ternyata mangrove ini bukan hanya bisa ditanam dan juga menyelamatkan lingkungan, tapi juga ternyata punya segi ekonominya ya, untuk bisa diolah, dan ternyata produknya juga banyak turunan dari mangrove ini ya Pak? Iya, ada beberapa ahli yang kita itu kan, kata orang-orang gede itu, kita itu kan kaya. Iya, betul. Jadi yang remeh-temeh gitu kadang-kadang di luar pikiran kita, ternyata memang bisa gitu kan. Kalau kepepet ya bisa juga. Betul. Tapi Pak, sebenarnya program ini sudah berjalan berapa lama sih, dan bagaimana feedback dari masyarakat setempat? Apakah sudah ada feedback yang diberikan kepada BRGM dari program-program yang selama ini dilakukan? Ya. Kita talking about mangrove dulu ini ya. Boleh, mangrove dulu ya. Nanti kita ke gambut. Karena ini kita heavy-nya di mangrove nih. Iya. Kalau di mangrove, seperti tadi saya singgung, kita mulai sejak tahun 2021. Setelah BRG selesai, kita jadi BRGM 2021. Ya, hanya seperti tadi juga saya sampaikan, kelihatannya pendanaan dari mangrove dari APBN ini agak makin lama makin turun, ya, agak berat kita menangani sekian banyak. Nah, sekarang ada pendanaan baru yang didukung Bank Dunia, World Bank, dan baru mulai cair ya, karena meskipun ini bentuknya loan, tapi keluarnya dalam bentuk APBN juga. Ini model baru, kami juga baru ngalami sekarang. Jadi itu namanya program loan. Jadi bukan project loan, tapi program loan. Jadi duitnya dari Bank Dunia masuk ke Kementerian Keuangan dan keluar DIPA. Ya. Tapi meskipun itu APBN, tetap aja volumenya cukup gede, sehingga signifikan kita nge-push rehabilitasi mangrove. Dan baru keluar pertengahan tahun ini, ya. Dan teman-teman meskipun baru setengah tahun, itu ada sekitar 40.000 hektar sudah ditanam. Luar biasa. Ya, kami menyiapkan kelompok di 4 provinsi itu, baru 4 provinsi. Memang fokusnya di 4 provinsi karena presiden yang lama dulu minta kalian jangan terlalu banyak provinsi, 4 provinsi aja itu. Fokuskan dulu ya. Kami bulan ini sudah menyiapkan hampir 50 kelompok, 49 tepatnya. 50 kelompok yang mendapatkan grant, mendapatkan hibah. Nah, nanti targetnya
tahun depan tambah sekitar 100, mudah-mudahan tiap tahun 100 atau lebih kelompok yang bisa kita berikan grant, sementara teman-teman tetap ngejar untuk yang program Bank Dunia ini 75.000 ya, di 4 provinsi, Kaltara, Kaltim, Sumatera Utara, dan Riau. Jadi Kalimantan dan Sumatera. Tapi memang Mas Hans, untuk gambut dan mangrove memang fokusnya Kalimantan dan Sumatera karena dua-duanya itu yang sering kali sama Papua. Kalau Sulawesi enggak. Kira-kira itu. Baik. Jawa nggak ada gambut juga karena udah banyak gedung-gedung ya, Pak. Enggak, memang gambut itu ini sedikit lewat ya. Boleh, silakan. Gambut itu juga ekosistem lahan basah. Kalau di mangrove kan pantai. Kalau gambut itu terjadi di lahan-lahan yang flat, ya. Jadi tidak terdrainasi dengan baik. Dan di situ dulunya kan hutan lebat. Nah, ranting, batang, daun jatuh di daerah flat. Dengan adanya genangan, maka dia tidak terlapukkan, ya, tidak terlapukkan, akhirnya bertumpuk-tumpuk, ya. Jadi itu jadi tebal banget. Di Riau itu yang paling tebal ada sekitar 30-an meter gambut itu. Dan itu kalau gambut itu nggak masalah karena dia menyerap air, 90% tubuhnya dari air. Tapi menjadi masalah setelah manusia mengeringkannya. Caranya mengeringkan adalah membuat kanal atau saluran. Dengan membuat saluran, airnya keluar dari gambut. Betul. Nah, setelah itu mereka mau nanami. Jadi karena lahannya udah habis, yang lahan-lahan seperti di sini, ya, sudah habis, mereka mengeringkan gambut. Nah, karena gambutnya menjadi kering, inilah masalah. Mudah terbakar. Sebetulnya nggak terbakar sih, dibakar ya. Dan itu yang sering kali terjadi di Riau sana yang akhirnya lumayan jadi PR juga ya. Karena mereka mau buka lahan itu untuk ditanami. Betul. Jadi itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya nggak masalah, gambut itu fine-fine aja. Tapi kemudian dikeringkan. Terus dibakar itu yang akhirnya menjadi masalah ya. Baik. Kembali manusianya yang harus digarap toh. Betul. Semuanya dimulai dari manusianya untuk bisa kita bekerja sama, akhirnya tidak bisa hanya mengandalkan BRG saja, tapi juga bekerja sama dengan masyarakat lingkungan sekitar untuk menjaga lingkungan seperti itu ya Pak Nugroho ya. Pak Nugroho, ini juga ada satu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya Direktorat PPI ini mengukur keberhasilan program rehabilitasi mangrove dari sudut pandang pembangunan dan juga berkelanjutan dan juga mitigasi perubahan iklim, Pak Nugroho. Ya, baik. Kalau PPI memang terkait dengan perubahan iklim. Tapi kalau keberhasilan mangrove itu ada Direktorat Jenderal PPI itu sekarang ikut di LH, di lingkungan hidup. Ya. Sedangkan kalau penanaman mangrove itu sendiri di Jen pengelolaan das di RPDAS ya, rehabilitasi dan pengelolaan das ya, das RH, pengelolaan das dan rehabilitasi hutan, PDAS RH, ganti-ganti namanya singkatannya. jadi itu yang terjadi. Kalau PDAS RH memantau kami punya aplikasi yang bisa diakses juga. Mengenai aplikasi gambut, pen gambut itu di-create saat kita kena COVID. Betul. Makanya ada istilah semua pen online ya. kok ngepen lagi ya? Karena itu aplikasinya di-create saat itu dan kami masih meneruskannya karena itu bagus. Ya, kita sepakat menggunakan itu supaya nggak ada duit keluar lagi untuk bikin aplikasi. Betul. Jadi itu yang dipakai untuk mengelola
mangrove-nya. Lalu pertanyaannya terkait kalau PPI kan terkait dengan perubahan iklim, terkait emisi karbon, ini masuk ke hal yang sensitif terkait dengan perubahan iklim. Karena kami sudah punya apa yang kami proyeksi tentang penyerapan karbon atau pengurangan emisi. Nah, dari proyeksi itu sudah di breakdown di tiap provinsi target-targetnya. Ya, targetnya itu dari kehutanan itu yang paling kuat. Nah, kehutanan itu dirinci lagi. Bagaimana kita mengelola hutan yang masih bagus, bagaimana kita mengelola gambut, bagaimana mengelola mangrove. Berapa targetnya tiap provinsi? Itu ada target-targetnya dan kita PPI memantau itu. Karena mereka punya target sampai 2030 misalnya net sink-nya tertentu mencapai net sink kemudian 2050 kita betul-betul sudah mencapai penekanan erosi zero emission di tahun 2050 ya 30 net sink. Ya, saya kira itu. Iya, baik. Jadi targetnya lumayan, ada target jangka menengah, ada juga jangka panjangnya seperti apa yang harus dikejar. Dan juga Pak Nugroho, ini nggak kerasa kita udah hampir 1 jam berbicara di Radio Sonora. Mungkin 1 menit terakhir saya persilahkan untuk closing statement dari Pak Nugroho, silahkan. Ya, baik. Baik gambut maupun mangrove, kita sekarang arahnya adalah ke pengurangan emisi karbon, karena itulah yang menjadi prioritas baik pemerintah dan ini kita sudah punya pengalaman masyarakat mendapatkan benefit dari situ karena ada benefit jangka pendek mereka dapat performance based payment pembayaran karena performnya bagus karena result based payment mereka dapat pembayaran juga karena sudah melakukan penanaman. Intinya adalah gambut dan mangrove ini mempunyai kekuatan menyerap karbon luar biasa, sekitar 4 kali lipat untuk mangrove dan lebih dari itu untuk gambut. Ya. Dan sebetulnya karbon ini yang bisa menyerapkan tanaman, untuk bisa emisinya kita tekan itu. Cara sederhana ya nanam pohon itu. Betul. Kan kita tahu bahwa itu yang menyerap CO2, mengeluarkan O2. Mulai SD kita belajar itu. Betul. Jadi sekarang bagaimana kita terlibat semua? Kalau kami jelas arahnya ke gambut dan mangrove untuk emisi. Semua orang juga perlu menggalakkan penanaman pohon, karena itulah yang bisa mengurangi emisi. Saya kira itu. Jadi fokusnya kita semua ke emisi karbon. Mengapa emisi karbon perlu dikurangi? Karena ini menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim. Nah, kira-kira seperti itu tahapan-tahapannya. Baik, Pak Nugroho, kelihatannya kita butuh waktu lain untuk bisa ngobrol lebih dalam soal mangrove dan juga gambut nih. 1 jam nggak cukup kayaknya, semoga kita punya kesempatan lain untuk bisa berbincang. Tapi terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan Hans pagi hari ini, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Usaha Masyarakat BRGM. Bapak Nugroho, sampaikan salam saya untuk tim. Selamat kembali bekerja dan juga mengejar target hingga akhir tahun ini, Pak Nugroho. Terima kasih sudah berbincang dan juga sahabat Sonora juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita akhirnya sampai di sini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bye-bye. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.